Pemirsa, ada satu kata-kata yang tentu Anda ingat tentang bumi adalah warisan. Sebenarnya kalau kita bicara tentang bumi dan isinya ini adalah bukan warisan dari nenek moyang kita, tetapi hak milik anak cucu kita. Dengan demikian kita wajib untuk menjaga dan merawatnya, bukan hanya untuk kelangsungan kehidupan umat manusia, tapi untuk masa depan bumi kita semua yang ada di dalamnya. Nah, saya ajak Anda untuk melihat sebuah tayangan liputan berikut ini, bagaimana kondisi di Vietnam sampai menyebabkan ikan-ikan pada mati. Kita lihat tayangannya berikut ini. Wow, pemirsa, kalau sampai gara-gara gambar tadi Anda tidak tersentuh, tidak terjadi perubahan sikap, saya tidak tahu bisa berkata-kata apa lagi. Bahkan sampai Elvi Sukaisi sudah mengatakan loh, bumi makin panas. Mau seperti apa lagi kita saling mengingatkan untuk menjaga bumi ini. Mas Arief, ini kalau bicara tentang upaya yang harus dilakukan, kalau bicara tentang lingkungan kayaknya agak sulit mengubah perilaku manusia. Sampai manusia itu kemudian mengalami dampak langsung dari perubahan lingkungan itu sendiri. Bagaimana caranya, Mas? Apakah pemerintah yang harus lebih gencar, pemangku kepentingan yang harus lebih sering duduk bareng, atau apa yang bisa Anda sampaikan, usulkan kepada kita? Ya, saya pikir ini memang butuh semua pihak ya, artinya pemerintah ya tentu saja memiliki peran penting untuk di sana, tetapi juga dimensi yang lain ya, para pihak yang lain di masyarakat, bahkan di sektor agama juga, sosial dan seterusnya ya, untuk mengingatkan bahwa situasi yang terjadi saat ini, apa yang terjadi tadi dengan pemanasan global, kenaikan suhu dan seterusnya, itu memang terjadi gitu ya, dan kenyataan bahwa bumi kita memanas itu satu kenyataan, dan kalau kita lihat datanya kan semakin lama semakin panas gitu, dan Iya, kita bahkan beberapa para saintis, para ahli sudah memperingatkan kita sudah deket banget nih dengan ambang kritis tadi gitu. Kalau kita bicara kesepakatan para panel ilmuwan ya, bahwa jangan sampai suhu melewati 1,5 derajat. Kenapa jangan sampai 1,5 derajat dibandingkan 1800-an ya? Kenapa? Karena kalau lebih dari itu, implikasinya akan sangat besar terhadap kehidupan kita gitu ya. Kehidupan kita terutama adalah apa itu masa depan generasi penerus kita iya, gitu. Nah, menyadarkan itu yang memang menurut saya menjadi PR besar kita gitu ya, bahwa bumi kita memanas dan kita harus mengantisipasi itu yang mungkin jadi tantangan cukup berat karena bencana iklim ini kan bencana slow onset ya, bencana iya, yang terjadi perlahan demi perlahan gitu. iya, Nah, membuat kita sama-sama menyadari kita ada di urgensi yang sama-sama, itu yang PR terberatnya, dan menurut saya setuju bahwa ini harus dilakukan sejak dini, anak-anak sejak dini harus tahu iya, apa yang akan mereka hadapi, karena mereka akan menanggung lebih besar lagi gitu sebenarnya gitu, dan ini semua pihak gitu, artinya iya, pemerintah juga wajib, pendidikan dan semua semua pihak, iya. agama dan yang Setuju, Mas Arief. menyampaikan Memang kalau ini. kita bicara tentang bumi, lingkungan, itu tidak bisa hanya dalam satu dua program saja. Tapi sayang sekali saya harus mengakhiri diskusi kita. Sebelum kita berpisah, Mas Arief, apa PR penting atau aksi yang harus kita lakukan sekarang, ya, yang tidak boleh kita tunda? Menurut Anda apa?
Mas Arief? Halo? Ya, Mas Arief bisa dengar suara saya? Oke, Mas Arief, singkat saja, konkretnya, Maaf, ini PR saya yang tidak paling penting yang harus kita mendengar. lakukan sekarang dalam kondisi terdesak ini apa, Mas? Ya, sayang sekali pemirsa, saya mengalami kendala teknis. Mudah-mudahan bukan karena suhu ekstrim sehingga koneksi dengan Mas Arief itu tidak bisa kami lanjutkan. Kami akhiri sampai di sini diskusi dengan Ahmad Arief, jurnalis dan juga pegiat lingkungan hidup, dan sekaligus mengakhiri program kita dalam NTV Prime Dialog di sesi pertama. Setelah azan maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya, kami akan kembali untuk menyampaikan NTV Prime Bulletin. Tetap bersama kami.